Selamat sore, ini mereview bohlam buat Suzuki R3 lama ya 2015, 2014 ya. Bohlamnya headlamp tersebut memakai H4 ya. H4 ini tipenya adalah XHP 50 second generation 30 watt DCP double cooper PCB. Jangan lupa pas pemasangan di mobil pasang dulu ringnya ya. Pasang dulu ringnya. Apa itu ring? Ring itu pasang dulu ininya ya. Klipin, pasang karet baru pasang bohlam. Jadi kipas harus di belakang karet, bukan kipas di dalam karet. Ingat, kipas di belakang karet, jadi di posisinya di luar ya. Pemasangan jangan lupa arahkan nanti jam 11 jam 12. Untuk pastinya silakan WhatsApp saya ya untuk konsultasi lebih lanjut, karena saya ngomong antara jam 11 jam 12, kadang-kadang bisa 11.30, kadang-kadang bisa 11.45, macam-macam ya. Yang Anda harus lakukan adalah hanya memutar, bukan menyeting maju mundur. Maju mundur adalah saya sudah setting fix, jadi supaya Anda lebih mudah ya, karena H4 mempunyai dua buah fokus untuk low beam dan fokus untuk high beam. Kenapa banyak yang mengeluh, Pak saya beli bohlam merek ini, Pak saya beli bohlam merek itu, Pak kok high beamnya nggak kerasa tinggi, Pak kok high beamnya kok kayak nggak ngedim. Ya itu karena fokusnya salah. Kalau fokusnya bener pasti bagus ya. Ini bohlam bisa setel maju mundur, cuman saya sudah kita fix. Jadi kalau merasa kurang maju atau kurang mundur, setelah ini kita kalibrasi, ini ada yang saya digerus supaya dia bisa mau bohlam bisa lebih maju atau bisa lebih mundur ya. Jadi kalau yang Anda lakukan adalah hanya cukup adalah memutar ya. Putar saja jam 11 atau jam 12 pembentukan cut off ya. Bohlam yang bagus ya, payungnya ini berupa seperti halogen, sama payungnya ya. Anda lihat halogen di mobil Anda H4 ada payungnya untuk bagian low beam, dan ini payungnya menyerupai replika dari halogen. Satu selalu saya ulang-ulang ya. Syarat bohlam bagus satu adalah watt dan luxnya harus gede, dan tidak asal tulis di kardus. Banyak yang asal tulis wattnya segede-gedenya di kardus tapi kenyataannya lebih kecil. Ini wattnya real 30 watt 3100 lux. Stabil sebagai syarat kedua. Apa arti stabil? Sudah 30 watt 3100 lux tidak boleh ngedrop. Jadi dalam arti dinyalakan 2 jam ya 30 watt gitu. Bukan dinyalakan 5 menit kemudian dia turun menjadi 20 watt, itu tidak bagus. Ada bohlam di luaran 40 watt tapi pas diukur cuman 20 watt, sudah setengah jam jalan. Jadi itu tidak bagus. Ketiga, adjustable ini terpenuhi, bisa diputar ya, arahkan ke jam 11 jam 12. Sebelum dikirim pun kita kalibrasi ininya ya, ada yang bagian kita papas supaya membuka sinarnya lebih. Karena kalau tertutup itu merugikan Anda. Ya, merugikan Anda. Cahaya kok ditutup-tutupin, ya merugikan Anda. Dan yang penting adalah harus ada cut off-nya. Cut off-nya itu penting. Cut off ini penting. Kalau tidak ada cut off, Anda bisa menyilaukan orang, ya. Syarat keempat, serviceable bohlam ini bisa diservis sebagai syarat bonus. Kelima adalah bayangan gelap. Bayangan gelap ini kecil. Ada yang berkomentar di saya, "Pak, bayangan gelapnya itu karena kecil cuma kuning-kuning doang dikit." Ya, betul. Daripada tidak ada sama sekali, lebih bagus ini dong, bayangan gelap yang kecil dan tidak terlalu gelap, itulah bohlam yang bagus, dan ini terpenuhi. Ya, ini terpenuhi. Memang mau lebih, kita lanjut ya. Tadi ada tamu. Saya sudah ngomong sampai mana tuh ya. Tadi ada tamu dari Philips PT Tas suruh saya jual tipe LED Philips yang baru Pro 9000 ya. Tapi saya belum yakin mau jual itu, harganya 1,6, 1.600.000 ya. Ini masih lebih murah tipe ini ya. Soal terangnya juga yang Philips Pro 9000 juga belum terbukti ya, berapa wattnya, berapa luxnya, stabil tidak, storing tidak ya, seperti itu. Jadi syarat LED bagus itu 1 watt dan luxnya gede. Kedua harus stabil, ketiga adjustable ya, keempat serviceable, kelima bayangan gelap harus kecil, 6 tidak storing ya, seperti itu. Jadi harus memenuhi syarat itu. Syarat tambahan nanti satu, syarat ketujuh adalah soal pendinginan ya. Jadi jangan hanya berpatokan pada
watt dan looks-nya. Kalau kita mau membicarakan merek ya, kadang-kadang merek-merek tertentu seperti itu Anda cuma beli merek ya. Kalau soal terang biasanya dari yang sudah-sudah sih kalah ya. Kalah bro, nggak begitu terang. Tapi semua kembali lagi ke Anda. Kadang-kadang ada orang yang brand minded. Brand minded ini dalam arti wah gue harus pakai dompetnya Coach atau Tory Burch gitu ya. Kadang-kadang kan ada orang seperti itu ya. Padahal kalau saya beli dompet Miniso sama aja isinya juga duit-duit juga gitu ya. Tapi kadang-kadang susah. Memang ada brand minded seperti babe saya, kalau motor maunya beli Honda, kalau mobil maunya beli Toyota. Waktu dulu saya beli Kawasaki Ninja 250 diketawain, ngapain lu beli Kawasaki katanya, mendingan beli Honda. Sama seperti saya beli Expander, ngapain beli Expander, Toyota lah, apa mobilnya bandel, nggak pernah diservis, jalan aja, dia bilang gitu ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang brand minded. Nah, jadi mungkin salah satu dari Anda yang beli Philip atau Osram mungkin yang mengejar brand minded ya. Tapi kalau berharap terang sih kalah ya. Belum terbukti merek tersebut bisa mengalahkan tipe-tipe lain yang aftermarket gitu ya. Seperti Kris, seperti GL3, seperti Pro 7, seperti Automax ya. Tapi semua kembali lagi ke Anda boleh beli, saya juga tidak pernah mau memaksa. Intinya adalah yang penting adalah satu, bohlam itu Anda beli harus dikalibrasi. Apa sih itu kalibrasi? Jadi karena tiap-tiap bohlam atau tiap-tiap reflektor itu belum tentu cocok. Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Nah, LED itu belum tentu cocok ke reflektor mobil Anda. Nah, makanya ada fungsi yang namanya kalibrasi. Kalibrasi itu adalah di setting. Jadi bohlam ini kita harus kalibrasi. Apa? Ininya kita papas. Ini kita papas. Kenapa bohlam harus bisa dikalibrasi, harus bisa disetting, harus bisa diputar. Jangan fix fokus. Kalau bohlam yang fix fokus itu merugikan Anda. Memang Anda bisa bilang, saya pakai kok bagus-bagus aja Pak. Bapak cuma tukang banyak ngomong doang. Ya, Anda mau bilang saya banyak ngomong doang, terserah, bebas, nggak masalah. Intinya adalah kalau bohlam yang dikalibrasi, hasilnya akan lebih bagus dibandingkan tidak dikalibrasi. Intinya seperti itu. Sama seperti Anda beli jas di Matahari atau Anda beli atau kalau cewek bikin gaun ya, gaun buat pesta, beli jadi kan ada memang. Tapi misalnya kalau Anda bikin, Anda diukur dadanya ukuran berapa, pinggangnya ukuran berapa, panjang lengannya berapa. Seperti Anda bikin jas di Harry Palmer misalnya, diukur pinggang, diukur dada, diukur lebarnya segala macam. Nah, sama seperti lampu ini. Jadi apa sih kalibrasi itu? Jadi kalibrasi itu diikuti ke reflektor mobilnya gitu ya. Seperti itu. Nah, misalnya kalau ini tidak dikalibrasi, hasilnya bagus gak? Ya, mungkin saja sudah bagus, tapi akan lebih maksimal ya, dimaksimalkan seperti itu. Ya, dimaksimalkan supaya hasil outputnya lebih oke, lebih bagus gitu ya. Ada yang bagian dipapas, ada yang bagian dipapas, dan Anda harus perhatikan kalau beli LED begitu untuk setir kiri atau setir kanan. Indonesia adalah setir kanan ya. Kalau Anda lihat ya, Anda lihat nih, ini mangkok kiri dengan kanan kan tingginya berbeda. Itu sebenarnya ada tujuannya ya, ada tujuannya. Tapi ini ada hubungan juga dengan putaran ini, arah jam 11 dan jam 12, dan arah bukaan ini sebagai cut off. Nah, itu yang butuh orang yang berpengalaman untuk bisa mengkalibrasi. Jadi bukan orang sembarangan ya. Jam terbangnya harus tinggi. Dan pemasangan LED ini tanpa perlu kabel-kabel set. Jadi langsung PNP saja ke soket asli bawaan mobil ya. High dan low ada perubahannya karena bohlam H4 ini mempunyai dua fokus. Ya, mempunyai dua fokus. Fokus low beam dan fokus high beam. Fokusnya adalah Anda hanya harus putar. Maju mundur tidak usah, itu urusan saya ya. Tinggi ini juga nanti akan kita ukur dulu, misalnya kalau kurang akan kita gerus ya, pasti kebanyakan kurang maju ke depan akan kita gerus ya, seperti itu. Jadi barang yang Anda beli di saya adalah sudah kita setting, barang sampai Anda tinggal pasang. Anda butuh konsultasi atau Anda butuh panduan pemasangan, silakan WhatsApp saya 0898-269-3838. Anda mau beli di Bukalapak bisa Juragan Lampu username-nya, Anda mau beli di Shopee bisa F3 Moto Lighting, itu reseller saya. Anda mau beli di Tokopedia juga bisa dengan username Juragan Lampu Jungki Wenas.
Sebagai informasi untuk Anda, kalau beli di F3 Motor Lighting akan delay 1 hari. Tapi kalau Anda beli di Bukalapak, di Tokopedia akan kita kirim juga hari itu juga. Jadi Anda order hari ini akan kita kirim hari ini juga, ya seperti itu. Saya tidak mau menunda-nunda order. Kenapa? Karena numpuk nanti kerjaannya dan takut apa yang kita bicarakan lupa, ya. Ya, high dan low bisa, ya, dan low dan high ada perubahannya, ya, sinarnya ada perubahan, ada naik segala macam. Jadi tinggal PNP saja untuk R3 ya. Terima kasih sudah order. Oh, saya tidak bilang ini orderan ya, ini hanya mereview ya, karena harga ini juga belum termasuk PPN ya. Jadi nanti kalau suatu saat saya diwajibkan membayar PPN, jadi harga ini akan kita naikkan 10%, dan data NIK, nama, alamat, KTP harus diberikan ke saya karena saya sudah mendapat surat cinta dari Tante Sri ya, mengenai Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ya, nomor 11 kalau nggak salah tahun 2020, harus ada PPN 10% yang ada faktur. Kalau kita mengeluarkan faktur harus mencantumkan nama, alamat, NPWP atau NIK ya, seperti itu. Oke, terima kasih.